Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Amara. Saya merupakan mahasiswi Public Relation Universitas Mercu Buana Meruya. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ide bisnis saya yang menjual produk-produk ramah lingkungan yang bernama Grow Green. Di sini, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu yang ikut membantu saya dalam merancang ide bisnis ini. Terdapat saya sebagai founder, ada Lukna Afina, Nabila Tamimi, dan juga Anissa sebagai rekan bisnis saya. Dan ide bisnis ini juga didasari atas masalah-masalah yang saya dengar dari orang-orang sekitar saya, seperti pemanasan global, krisis energi, dan pencemaran lingkungan. Karena menurut data yang tercatat, jumlah sampah plastik yang dihasilkan seluruh kota di dunia mencapai 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Dan dari 50% total sampah plastik yang dihasilkan, hanya 5% yang didaur ulang. Dan seperti yang kita ketahui, sabun konvensional yang dijual saat ini mengandung banyak zat berbahaya yang bila mengalir ke laut akan mencemari lingkungan dan membunuh biota-biota laut itu sendiri. Dan di sini saya ingin memberitahukan bagaimana cara agar semua orang bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dan zat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan produk yang saya tawarkan. Solusi yang saya tawarkan untuk membantu menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih ramah lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sedotan bambu. Sedotan ini merupakan sedotan yang bisa digunakan berulang kali dengan cara dicuci, yang dapat menggantikan sedotan plastik yang saat ini masih banyak digunakan di tempat makan ataupun orang berjualan. Lalu selanjutnya ada sabun organik. Sabun ini merupakan sabun berbahan dasar natural dengan zat yang bersifat hidroskopis yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada deodoran organik. Deodoran ini tidak mengandung aluminium, bahan kimia, pengharum sintetis, maka 100% natural. Selanjutnya ada juga set alat makan berbahan dasar bambu. Karena saat ini masih sangat banyak alat makan plastik yang tersebar dan hanya digunakan sekali, yang akhirnya menumpuk jumlah sampah plastik di dunia. Lalu selanjutnya ada sikat gigi berbahan dasar bambu, karena sikat gigi merupakan sumber masalah terbesar sampah plastik di dunia saat ini. Di sini saya memaparkan target customer saya dalam menjalankan ide bisnis ini. Yang pertama, target saya adalah green customer. Green customer sendiri adalah orang-orang yang tulus berkomitmen untuk menjalani gaya hidup ramah lingkungan. Jadi mereka akan secara tulus membeli dan menggunakan produk-produk ramah lingkungan untuk menjaga lingkungan kita. Yang kedua, ada generasi Z. Generasi ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 98 sampai 2010. Mengapa? Karena mereka merupakan orang-orang yang saya rasa lebih peduli dan concern terhadap hal-hal seperti ini. Sifat konsumtif mereka itu biasanya diiringi dengan kesadaran dan nilai yang mereka percaya. Dan terdapat mahasiswa dan pekerja kantoran juga karena saat ini semua orang cenderung menggunakan dan memilih produk-produk non-toxic, paraben-free, dan juga plant-based yang lebih ramah lingkungan. Di sini saya menyertakan market sizing saya, yaitu ada generasi Z, pekerja kantoran, dan green customer. Lalu di sini ada beberapa kompetitor saya dalam menjalani ide bisnis ini yang menjual beberapa produk yang mirip dengan produk yang saya jabarkan tadi. Di sini ada Sensasia Botanical, The Body Shop, The Bed Box, dan Organic Supply Co. Dan ini adalah model bisnis saya. Di sini saya memaparkan key partners, key activities, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Ini adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah bisnis menurut saya, karena dari sini kita bisa mengetahui apa saja detail-detail dari usaha yang akan saya jalankan ke depannya. Yang selanjutnya adalah gambaran perkembangan bisnis yang ingin saya capai jika bisnis ini benar-benar direalisasikan. Dan yang saya gambarkan ini adalah dalam kurun waktu Januari 2020 sampai seterusnya Januari 2022 dan seterusnya jika bisnis ini berkembang. Dan ini adalah perkiraan alokasi dana dari rencana bisnis ini. Namun karena ini masih rencana, jadi jumlahnya memang belum dipastikan.
Dan ini adalah salah satu cara marketing dan perolehan customer yang ingin saya lakukan. Saya akan mempromosikan melalui sosial media dengan cara endorsement, lalu dengan cara pengembalian customer. Lalu yang terakhir adalah detail-detail kontak yang bisa dihubungi dan digapai oleh para calon customer saya. Berikut terdapat alamat, nomor telepon, alamat email, dan juga website yang bisa mereka gunakan untuk langsung membeli produk-produk yang saya jual tadi. Dan sekian saja presentasi yang saya sampaikan mengenai ide bisnis saya.